Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah, pada hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat Allah cintai dalam satu tahun. Maka dari 360 hari di dalam satu tahun, Allah memilih hanya 10 hari dari hari-hari di antaranya yang paling dicintai oleh Allah. Paling dicintai bagaimana? Pada hari-hari itu Allah mencintai orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh di hari-hari tersebut. Maka kapan hari tersebut? 10 awal Dzulhijjah. Dan sekarang kita telah masuk kepada hari yang ketiga dan masih ada 7 hari yang ditutup dengan sholatul Id dan menyembelih kurban-kurban kita. Maka pendalilannya seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallahi fiha illa fi yaumil ashr illa fi hadhil ayyam al-ashr." Maka dikatakan tidaklah dari hari-hari yang paling dicintai oleh Allah dalam satu tahun penuh kecuali 10 awal dari bulan Dzulhijjah, yang mana pada hari itu amal-amal soleh dari Bani Adam sangat dicintai oleh Allah. Maka disebutkan oleh para sahabat, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Wala jihad fisabilillah. Bagaimana ya Rasulullah, pahala itu bisa diganti dengan jihad fisabilillah? Tidak, kecuali seseorang memang kharaja bimalihi walam yarji', kecuali seseorang yang keluar untuk melaksanakan peperangan dan membawa senjatanya dan tidak pulang, mati di medan perang, baru itu sama. Maka di sini menunjukkan bahwa amalan-amalan di hari-hari ini adalah amalan-amalan yang sangat agung di sisi Allah. Maka oleh sebab itu alhamdulillah kita menyibukkan hari-hari ini, di hari-hari ini dengan puasa, dan di hari-hari ini dengan gotong royong untuk membangun mushola Id, dan juga kita melaksanakan kajian-kajian seperti khutbah Jum'ah pada kesempatan hari ini, yang mana disebutkan sebagai zikr di dalam ayat Al-Quran, fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Maka penuhilah sholat Jumat, datanglah kepada sholat Jumat yang ada padanya az-zikr, mengingat Allah. Maka pada kesempatan khutbah ini diharapkan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Sebelum dari tadi pagi kita melaksanakan gotong royong untuk pembangunan mushola Id, maka
Di pelajaran dari zikir khutbah Jumat ini, kita memilih materi yang paling urgen, yang sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Tentang tauhid. Dari amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan tentang kesyirikan, amalan yang buruk, yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah. Maka ketahuilah ya ibadallah, semua manusia diperintah untuk melaksanakan tauhid, di mana Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka wahai manusia, sembahlah hanya kepada Allah saja, dan janganlah kalian melaksanakan kesyirikan. Maka maknanya kita menyembah hanya kepada Allah saja. Allah yang menciptakan kita dan memberikan kita rizki, memberikan kita istri-istri dan anak-anak. Semuanya Allah yang memberikan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan. Salat kita hanya untuk Dia, doa kita hanya untuk Dia, permintaan apa saja yang kita butuhkan dikembalikan kepada Dia. Itu makna tauhid, menyembah Allah yang esa. Maka keluar dari perkara ini mereka juga yang mengaku mempunyai nabi, seperti orang Yahud dan orang Nasara. Fahaula al-Yahud wa Nasara musyrikuna billah. Maka mereka melaksanakan kesyirikan kepada Allah dengan bagaimana? Dengan menyatakan bahwa Allah mempunyai anak. Dan bukan hanya Allah mempunyai anak dan istri, tetapi mereka mempunyai bagian sesembahan. Jadi mengibadahi Rabb mereka dan mengibadahi anak-anak dari Rabb mereka. Maka orang Yahud disebutkan di Al-Quran dan orang An-Nasara disebutkan di Al-Quran, mereka mempunyai keyakinan bahwa Allah itu mempunyai istri dan mempunyai anak, dan mereka patut juga untuk diberikan peribadatan. Berarti bukan mengesahkan Allah, tetapi mensyirikkan dalam peribadatan, mensyarikatkan peribadatan yang tadinya harusnya kepada Allah dibagi kepada anak-anak mereka. Adapun Yahud, maka mereka mengatakan Nabi Uzair anak Allah, dan adapun Nasara mereka menyatakan Isa, atau mereka menyebutnya Jesus Christ, the Son of Allah, anak dari Allah. Maka kedua ucapan ini kekufuran, seperti ucapan Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Maka kedua ucapan ini, orang-orang Nasara mengikuti orang-orang Yahudi. Uzair ibnullah, Nabi Uzair katanya anak Allah, dan Yesus Kristus Isa ibnu Maryam katanya anak Allah. Maka kedua ucapan ini adalah kekufuran, kata Allah. Maka dua dari kelompok yang sebelum kita, al-Yahud dan Nasara, mereka terjatuh dalam kesyirikan seperti apa yang ada pada mereka di zaman now. Maka alhamdulillah kita agama Islam menyembah hanya kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Maka dari keburukan mereka orang-orang al-Yahud dan Nasara dan yang lainnya, seperti agama-agama yang lain yang menyembah dewa-dewa khayalan, dewa-dewa yang dibuat oleh pujangga di kitab Mahabharat. Maka mereka meyakini Siwa sebagai dewa pembuat Mayapada, bumi langit mereka menyebutnya Mayapada. Dan mereka meyakini Dewa Wisnu pelindung dari ciptaan-ciptaan yang diciptakan oleh Siwa. Dan dewa-dewa yang lainnya, mulai dari Dewa Bayu, Dewa Angin, Dewa Aswin, Dewa Pengobatan, Dewa Indra, Dewa Guntur, Dewa Surya, Dewa Matahari, dan yang lainnya. Maka mereka jelas melaksanakan kesyirikan dalam peribadatan. Yang harusnya straight to Allah, mereka bagikan kepada dewa-dewa, atau al-Yahud wa Nasara mereka bagikan kepada Jesus Christ ataupun kepada Uzair. Maka ini semuanya adalah kesyirikan. Dan dari mafsadah
orang-orang yang melaksanakan kesyirikan ini dari keburukan perbuatan mereka jika mereka mati, jika mereka mampus dalam keadaan tidak bertaubat, dalam keadaan masih meyakini Yesus Kristus adalah anak Allah yang patut disembah, patut diberikan peribadatan. Dan begitupun dari orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, dan begitupun dari kaum muslimin yang notabene muslim namun menyembah kepada selain Allah. Ada, iya. Dan mereka kebanyakan tidak menyadari. Mereka melaksanakan sholat 5 waktu, namun mereka meyakini seperti orang-orang as-sufiyah bahwa wali fulan, asyikh fulan, maka mereka orang yang meninggal namun diberkahi sehingga ngalap barokah di kuburan para wali. Idan yadhabuna yatlubuna al-ghaith, yatlubuna najah, yatlubuna bal ar-rizq wa syifa min amwat min awliya as-salihin. Fahum yusallun, maka mereka melaksanakan salat dan mereka melaksanakan puasa. Walakin yauminal ayyam ta'alau ila qabri wali fulan natlubul barakah au haul fisanah tarikh kada wa kada inda wali fulan, inda Ahmad al-Badawi atau wali Songo dan yang lainnya. Maka ini pun dari kesyirikan. Dari mana titik pertemuan kesyirikannya? Di mana Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berdoa kepadanya. Maka Allah memerintahkan doa kebutuhan dunia dan akhirah kepadanya. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka di dalam ayat ini disebutkan, berdoalah kalian wahai kaum muslimin kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Maka mereka orang-orang yang enggan berdoa kepadaku atau berdoa kepadaku dan berdoa kepada selainku dari wali-wali as-salihin, dari orang-orang yang sudah mati, maka akan dimasukkan kepada api neraka yang menghinakan. Fantabihu, hati-hati wahai kaum muslimin. Salat kalian di saf awal, namun di hari-hari tertentu kalian ngalap barokah, maka akan hilang dari salat-salat kalian dan puasa-puasa kalian. Semuanya akan sia-sia karena kalian melaksanakan kesyirikan. Dan jika mati dalam keadaan kesyirikan ini, akan tidak pernah diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Wa kadzalika kamitsli haula, yang dikenal dengan kelompok as-sufiyah, kadzalik minal muslimin asy-syiah ar-rafidhah. Maka jenis yang kedua dari kelompok yang sama seperti kelompok as-sufiyah tadi, yang mengagungkan wali-wali as-salihin sampai melaksanakan kesyirikan, meminta kepada orang-orang yang mati, maka ngalap barokah, wahai wali sembuhkan istri saya, wahai wali berikanlah kami rizki, wahai wali naikkanlah pangkat saya menjadi bintang-bintang. Maka bagaimana wali-wali yang sudah meninggal ini memberikan ijabah padahal mereka sudah mati? Maka begitupun di sana kaum muslimin yang notabene mengaku orang-orang asy-syiah ar-rafidhah. Maka mereka gulu kepada para keturunan Nabi, para ahlul bait. Maka mereka mengatakan bahwa Ali dan keturunannya Al-Hasan wal Husain wa ila akhir ila al-Jawad wa ila al-Askari wa ila al-Mahdi al-Muntadar. Maka mereka semuanya ada imam 12, hum yaz'umun bi annahum la yamutun. Maka mereka meyakini 12 imam ini tidak mati. Bahkan mereka berputar-putar di langit memberikan rizki kepada kelompok Syiah. Maka ini pun dari kesyirikan yang notabene mengaku kaum muslimin, bukan dari Yahud dan Nasara. Maka mereka jika jatuh pun kita mengatakan astagfirullahaladzim, atau jatuh Allahu Akbar, atau apa saja dari tasbih mengingat Allah.
Adapun mereka jika jatuh idza saqata fayaqul ya Husain, ya Husain, maka mereka mengucapkan ucapan kekufuran. Maka alhamdulillah kita dalam keadaan sebagai seorang muslim menjauhi perkara-perkara ini. Maka dari mafsadah perbuatan mereka orang-orang kufar Yahud wan Nasara dan yang lainnya penyembah dewa-dewa, dan begitupun yang notabene kaum muslimin yang dulu menyembah kepada wali-wali yang sudah mati, meminta kepada wali-wali yang sudah mati, ataupun meminta kepada Al-Hasan dan Husain yang dianggap masih hidup terus, maka ini semuanya kesyirikan. Dan jika mereka walam yatub minha fa innallaha la yaghfirhu, maka jika mati orang-orang Syiah Ar-Rafidhah, orang-orang As-Sufiyah yang notabene kaum muslimin, atau mereka kufar al-Yahud wa Nasara dan agama-agama yang lain yang menyembah dewa-dewa, maka jika mereka meninggal dalam keadaan ini, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosanya. Maka Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa mereka. Idan kaifa haula idza mata forever in hell, akan dilempar ke api neraka dan kekal di dalamnya. Aina dalil? Allah yaqul innahu maka pendalilannya di dalam ayat Al-Qur'an, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Maka barang siapa yang dia mati dalam keadaan melaksanakan kesyirikan kepada selain Allah, wa ma'wahun nar, harama mina al-jannah wa ma'wahun nar, maka dua perkara baginya. Surga diharamkan, tidak boleh masuk sama sekali surga, dan tempat kekalnya di api neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan jangan harap ada penolong-penolong bagi mereka orang-orang yang kafir, murtad, ataupun munafik dan yang lainnya. Maka oleh sebab itu kita sebagai kaum muslimin awas, jauhi perkara menyembah kepada selain Allah, kepada wali-wali as-salihin, kepada para nabi. Mereka makhluk Allah, tidak boleh kita beribadah kepada mereka. Maka inilah dari mafsadah. Wa kadzalika dzakarna minal Qur'an wa hunaka minal ahadits minha kama thabata fi sahihain an Ibnu Mas'ud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man mata wa huwa yusyriku billah fa finnar. Barang siapa yang mati dalam keadaan melaksanakan kesyirikan kepada Allah, forever in hell, kekal di api neraka. Wa kadzalika fi hadis rawahu Jabir fi Muslim, diriwayatkan oleh Imam Jabir radhiyallahu anhu dari Imam Muslim, dikatakan, ya Rasulullah, mal mujibatan, apa itu dua perkara yang wajib bagi Allah? Berkata Rasulullah, man mata yusyriku billah wajaba finnar, wa man mata walam yusyrik billah wajaba fil jannah. Ditanya Nabi tentang dua perkara kewajiban yang pasti akan diwajibkan oleh Allah kepada kita. Apa itu ya Rasulullah dua kewajiban itu? Dikatakan oleh Nabi, kewajiban yang pertama, barang siapa yang mati dalam keadaan kesyirikan kepada Allah, dimasukkan kepada api neraka. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, dia dimasukkan kepada surga. Astagfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengetahui tadi
ada awan-awan dari dosa-dosa kamu itu, aku akan memberikan ampunan sepenuh langit. Dan jika dosa-dosamu itu memenuhi semua bumi, maka aku akan mendatangkan ampunan selebar bumi. Dan jika dosa-dosa kamu itu selebar lautan, maka Allah pun akan memberikan ampunan selama dia mati dalam keadaan
Muhammad SAW di saat semua penduduk api neraka telah masuk ke neraka dan penduduk surga maka Nabi melihat kaum muslimin fasajada Rasulullah SAW tahtal ars, maka dia sujud di bawah ars minta kepada Allah. Maka Allah yang mencintai nabinya, ya Muhammad, sallallahu wasfa Allah. Maka wahai Muhammad, bangun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bangunlah. Mintalah apa yang kamu minta. Umatku ya Rasul, ya Rabbana. Mereka ahlu tauhid. Maka mereka tidak pernah menyembah kepada selainmu ya Allah. Namun mereka mati dalam keadaan dosa besar. Di antaranya sahabat yang disebutkan
Stau tarasaw sufufakum. Sallu fi ni'alikum khaliful yahud. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awe wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu Akbar.